asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil materi kita hari ini, yaitu terkait tentang pemilihan kata yang ada di dalam bab 4. Nah, sebelum kami menjelaskan kepada teman-teman semua, ada kalanya kami mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada dosen kita, yaitu Bapak Mawardi, dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah memberikan apresiasi yang luar biasa, yang telah membuka video ini dan nonton video ini terkait materi kita hari ini yang kita lakukan secara kuliah online, yang insya Allah kita doakan sama-sama lancar sampai akhir pertemuan ya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang akan menjelaskan terkait materi kita hari ini. Yang pertama ada saya, Indah Yulia Marwana, dan ketiga rekan saya yaitu Rizka Nadia Putri, Eva Anjani, dan Ulia Rani Samba yang akan menjelaskan tentang pengertian kata, kemudian ada kata diksi atau pilihan kata, kemudian ada makna konotatif dan denotatif, kemudian ada makna umum dan makna khusus, kemudian ada kata konkret dan kata abstrak, sinonim, kesalahan pemilihan dan pembentukan kata, analogi, dan yang terakhir bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian kata. Sebelum kita membahas makna khusus dari pengertian kata ini tersendiri, ada kalanya kita sering mendapati diri kita ketika sedang berbicara terhadap lawan berbicara kita. Yang kita inginkan adalah lawan berbicara kita itu mengerti apa yang kita maksud, apa yang kita bicarakan, seperti itu ya. Tapi ada sebagian orang tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Karena apa? Karena pemilihan kata ataupun penggunaan kata yang kita ungkapkan itu tidaklah sesuai dengan lawan berbicara ataupun tidaklah tepat dan benar. Nah, ini juga disebut dengan diksi. Adapun berbicara dengan diksi atau pilihan kata itu akan kita bahas nanti setelah kita membahas tentang pengertian kata. Apa yang dimaksud dengan pengertian kata? Menurut bahasa Sanskerta, kata ini berasal dari kata, yang mana tulisannya adalah K-A-T-H-A, yang mana bermakna ini adalah sebuah bahasa, konsep versi, cerita ataupun dongeng. Adapun menurut secara umum ataupun istilah, kata ini adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan-kumpulan huruf yang mana berfungsi untuk membentuk suatu kalimat, frasa ataupun klausa. Nah, adapun unsur bahasa ini terdiri dari satu ataupun lebih dari morfem. Nah, apa itu morfem? Morfem merupakan satuan gramatikal terkecil ataupun unsur bahasa terkecil yang mempunyai makna yang bertujuan untuk membedakan antara makna tunggal, makna jamak, masa lampau, dan sebagainya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya ini dapat dengan afiks ataupun tidak afiks. Yang mana afiks ini adalah imbuhan. Jadi ada bentuknya itu harus ada imbuhan ataupun tanpa imbuhan. Nah, bentuk-bentuk afiks ini tersendiri itu ada beberapa, yaitu yang terdapat di awal, yang mana disebut dengan prefiks. Kemudian ada yang berada di tengah, yang mana disebut dengan infiks, dan juga di akhir yang disebut dengan surfiks. Nah, nanti kita akan bahas secara detail. Bahkan ada pun juga fiks ini terdiri secara konfiks, yang mana konfiks ini adalah penggabungan imbuhan antara awal dan juga akhir. Nah, tujuannya apa? Seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu untuk membentuk suatu kalimat, frasa ataupun klausa, yang mana nantinya akan mempunyai fungsi-fungsinya seperti fungsi daripada subjek, predikat, kemudian ada objek, keterangan, dan pelengkap. Contoh, kita ambil satu kalimat yang mempunyai semua unsur-unsur tersebut ataupun fungsi-fungsi tersebut. Contohnya, ayah bekerja di kantor hingga sore. Nah, sehingga dari kalimat tersebut bisa kita buat menjadi kalimat tanya, yaitu siapa yang bekerja di kantor hingga sore hari? Maka dapat dipastikan jawaban ayah ini adalah sebuah kata yang mempunyai fungsi sebagai subjek, yang mana ayah adalah subjek yang melakukan aktivitas itu tersendiri. Nah, kemudian ada fungsi predikat. Pada contohnya, ayah bekerja hingga sore hari, yang mana subjeknya adalah ayah dan menjadi predikatnya adalah bekerja. Nah, kemudian ada bagian yang diikuti oleh kata sambung. Contohnya, ayah adalah seorang karyawan. Ayah adalah seorang karyawan. Nah, adalah di sini merupakan kata kerja sambung yang mana di belakangnya ini mengikuti subjek, yaitu ayah. Kemudian ada juga diikuti oleh partikelnya. Contoh pada kalimat, mobilnya memiliki roda yang bagus. Mobil ini diikuti oleh partikelnya sehingga kata kerja tersebut mobil diikuti oleh partikelnya sehingga
kata tersebut berfungsi sebagai subjek, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut dengan pengertian diksi. Nah, apa itu diksi? Diksi adalah sebuah kata yang tepat ataupun selaras yang sesuai dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan ataupun cerita yang mana di dalamnya ini terdapat gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain sebagainya. Sehingga didapatkan efek sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Adapun keterbatasan kosakata ini menyebabkan seseorang itu susah mengungkapkan gagasannya terhadap orang lain ataupun terhadap audiensnya, karena kosakata yang diungkapkan ini sulit dimengerti oleh audiensnya. Ada juga seseorang yang mengeluarkan kosakata ini secara berlebih, jadi sehingga audiens ini bingung gitu, apa maksud arah pembicaraan si pembicara, seperti itu. Maka dengan ini perlulah adanya pelatihan terhadap diksi yang mana bertujuan untuk dapat mudah memahami apa yang dibicarakan. Nah, kemudian apa fungsi daripada diksi? Nah, yang pertama, fungsi daripada diksi adalah untuk membantu audiens ataupun pendengar dan pembaca mengerti apa yang dimaksud oleh si pembicara ataupun si penulis. Yang kedua yaitu untuk menciptakan sebuah komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu menyampaikan ide ataupun gagasan dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu untuk melambangkan suatu ekspresi yang ada di dalam suatu gagasan. Nah, kemudian ada jenis-jenis diksi dan contohnya yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizka Nadia Putri ingin menjelaskan materi tentang makna denotatif dan makna konotatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedua makna tersebut sering kita temui dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi kita tidak mengetahui apa arti kedua makna tersebut. Yang pertama adalah makna denotatif. Makna denotatif adalah makna dalam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif ini disebut dengan makna konseptual. Misalnya kata makan. Kata makan itu adalah memasukkan sesuatu lalu dikunyah dan ditelan. Makna kata makan itulah yang disebut dengan makna denotatif. Nah, yang kedua adalah makna konotatif. Makna konotatif ini adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan kepada sebuah makna konseptual. Seperti kata makan dalam makna konotatif dapat berarti untung atau pukul. Makna konotatif ini berbeda dari zaman ke zaman, ia tidak tetap. Seperti misalnya kata kamar mandi, ia mengacu kepada kamar yang kecil, itu adalah makna denotatif. Sedangkan jika dia makna konotatif, kamar kecil ini bisa mengacu kepada WC ataupun toilet. Nah, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya ada makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas. Makna umum ini bersifat luas, yang mana kata-kata tersebut masih bisa dijabarkan atau diperincikan lagi, atau lebih dikhususkan dan lebih disederhanakan lagi. Jadi dapat didefinisikan makna umum adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang masih bisa dijabarkan atau diperincikan lagi. Misalnya contoh, Aisyah membawa barang-barang kesayangannya ke camping. Jadi kata membawa di situ adalah makna umum, karena membawa itu masih sangat umum. Kita tidak tahu dia membawa dengan apa, dan dia membawa, misalnya dia membawa dengan tangan ataupun membawa dengan mobil, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah makna khusus. Makna khusus yaitu makna yang ruang lingkupnya terbatas atau sempit, yang mana kata-kata di dalamnya itu tidak dapat dijabarkan atau tidak dapat diperincikan lagi. Jadi dapat didefinisikan makna khusus adalah makna yang tidak dapat dijabarkan atau tidak dapat diperincikan lagi karena maknanya sudah khusus, sudah sederhana. Nah, contohnya seperti
Aisyah menjinjing pakaiannya yang baru dibeli tadi. Jadi makna kata menjinjing tadi adalah makna khusus, karena menjinjing itu adalah suatu pekerjaan yang menjinjing dengan tangan. Maksudnya sudah diketahui, sudah khusus makna menjinjing tersebut. Dia menjinjing dengan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Anjani. Saya akan menjelaskan tentang kata abstrak, kata konkret, dan juga sinonim. Nah, yang pertama ada pengertian tentang kata abstrak. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. Sesuai dengan namanya, kata abstrak lebih memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata dan juga tidak dapat dirasakan oleh indera. Contohnya, kaya, miskin, kesenian, kerajinan, demokrasi, juga kemakmuran. Nah, kata-kata berikut adalah kata-kata yang tidak bisa dirasakan oleh indera. Makanya termasuk ke dalam kata abstrak. Contoh dalam kalimat, kekayaan yang diperoleh Riko selama ini merupakan hasil kerja kerasnya selama 25 tahun. Nah, kata kekayaan di sini adalah kata yang termasuk ke dalam kata abstrak karena tidak bisa dirasakan oleh indera. Seperti itu. Kemudian ada kata konkret. Nah, kata konkret merupakan kebalikan dari kata abstrak. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret memiliki ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa diraba, didengar, dan bisa dicium. Contohnya, belajar, bekerja, membaca, berunding, uang, mobil, sawah, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat, kami membutuhkan 30 buku tulis dalam proses pembelajaran semester ini. Nah, kata buku tulis di sini adalah kata konkret karena dia bisa dirasakan oleh panca indera. Kata benda konkret adalah kata benda yang menggambarkan hal-hal yang terlihat oleh mata, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Sementara itu, kata benda abstrak adalah kata benda yang menggambarkan objek yang sulit dilihat mata, seperti seni, kepercayaan, sains, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim juga dapat disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Contoh dari sinonim sendiri seperti binatang. Binatang sama dengan fauna. Tanaman sama dengan flora. Bohong sama dengan dusta. Haus sama dengan dahaga. Dan pakaian juga sama dengan baju. Nah, kata-kata berikut adalah kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki arti yang sama. Memiliki arti atau pengertian yang sama. Itulah yang dimaksud dengan sinonim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uliara Misamba. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Di sini saya bertugas menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada kesalahan pemilihan dan pembentukan kata. Yang kedua ada analogi. Yang ketiga ada bentuk jamak dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kesalahan pemilihan dan pembentukan kata. Di sini ada beberapa kesalahan dalam pembentukan dan pemilihan kata. Yang pertama ada penggalan awalan me. Jadi penggalan awalan me ini pada judul cerita dalam surat kabar diperbolehkan, namun dalam isi teks ceritanya tidak diperbolehkan, harus dieksplisit. Contohnya seperti Amerika Serikat meluncurkan pesawat, bukan Amerika Serikat luncurkan pesawat, seperti itu. Yang kedua ada penggalan awalan ber. Jadi penggalan awalan ber ini sering ditanggalkan, tidak dipakai. Seperti contohnya sampai jumpa lagi, padahal seharusnya sampai berjumpa lagi. Selanjutnya ada peluluhan bunyi C. Peluluhan bunyi C ini seringkali dilakukan, padahal seharusnya tidak dilulukan. Biasanya pada kata dasar yang awalannya C. Seperti contohnya cuci, dikasih awalan mencuci, bukan menyuci. Contoh dalam kalimat, ibu mencuci piring, bukan
ibu menyuci piring. Selanjutnya ada penyengawan kata dasar, seperti contohnya nulis, mandang, nyopet, nabrak. Padahal seharusnya menulis, memandang, menabrak, mencopet, seperti itu. Selanjutnya ada bunyi S, K, P, dan T tidak luluh. Padahal dalam kaidahnya harus luluh. Misalnya seperti taat. Contoh dalam kalimatnya, semua warga negara harus mentaati peraturan yang berlaku. Padahal seharusnya T-nya harus luluh. Semua warga negara harus menaati peraturan yang berlaku. Seperti itu. Selanjutnya ada penyalahgunaan kata ke. Seperti contoh, pengendara motor itu ketabrak mobil. Padahal seharusnya pengendara motor itu tertabrak mobil. Contoh kedua, mengapa kamu ketawa? Padahal seharusnya mengapa kamu tertawa. Jadi awalan ke ini tidak digunakan dalam kata kerja, tetapi dalam kata bilangan, misalnya kedua, ketiga, dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya ada pemakaian akhiran itu. Selanjutnya ada pemakaian akhiran ir. Seperti contoh, Fatimah sanggup mengkoordinir kegiatan itu. Padahal seharusnya Fatimah sanggup mengkoordinasi kegiatan itu. Contoh yang kedua, Soekarno-Hatta memproklamirkan negara Republik Indonesia. Padahal seharusnya Soekarno-Hatta memproklamasikan negara Republik Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan kata hubung yang salah. Misalnya seperti, karena modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Padahal seharusnya kata hubung tidak dipakai lebih daripada satu dalam satu kalimat. Kalau karena saja, kalau sehingga saja. Misalnya yang betulnya, karena modal di bank terbatas diberi tanda koma, tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Atau yang keduanya, modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha dapat memperoleh kredit. Seperti itu. Selanjutnya ada kesalahan penggunaan kata depan. Misalnya seperti, meja ini terbuat daripada kayu. Padahal seharusnya meja ini terbuat dari kayu, karena daripada kalimat kata depan daripada digunakan untuk perbandingan. Misalnya seperti, rumah paman lebih besar daripada rumah nenek. Tapi untuk menjelaskan asal muasal sesuatu, seperti contoh tadi, harus menggunakan kata dari. Meja tersebut terbuat dari kayu. Contoh kedua, putusan daripada pemerintah melegakan hati rakyat. Seharusnya putusan dari pemerintah melegakan hati rakyat. Seperti itu. Selanjutnya pemakaian akronim dan singkatan. Jadi pemakaian akronim dan singkatan ini lebih baik dihindari dalam berbahasa Indonesia, karena seperti contoh IBF, International Badminton Federal. Sebaiknya jangan digunakan IBF-nya, tetapi International Badminton Federalnya, karena akan terjadi salah tafsiran. Mungkin bisa jadi orang lain akan menafsirkan IBF ini dengan singkatan yang lain, bukan internasional. Akan terjadi salah tafsiran. Mungkin bisa jadi orang lain akan menafsirkan IBF ini dengan singkatan yang lain, bukan International Badminton Federal. Seperti itu. Yang kedua ada analogi. Jadi analogi ini adalah sesuatu yang sama dalam bentuk, susunan atau fungsi, tetapi berlainan asal usulnya, sehingga tidak ada keterkaitan. Misalnya seperti, jarak antara rumah dan sekolah sangat mirip dengan jarak antara Garut dan Bandung. Jadi jarak antara sekolah dan rumah ini dianalogikan dengan jarak antara Garut dan Bandung, tetapi tidak mempunyai keterkaitan, tetapi mempunyai fungsi yang sama. Seperti itu. Misalnya contoh kedua,
ada suaranya sekeras raungan singa. Jadi suaranya dianalogikan dengan raungan singa. Padahal tidak ada keterkaitan, tetapi fungsinya sama. Fungsinya untuk mengatakan bahwa suaranya ini keras seperti raungan singa yang juga keras. Selanjutnya ada senyumnya hangatkan hati seperti matahari pagi. Jadi senyumnya di sini dianalogikan dengan matahari pagi yang sama-sama menghangatkan. Selanjutnya, ruangan itu sunyi seperti pemakaman di malam hari. Jadi ruangan itu dianalogikan dengan pemakaman di malam hari yang sama-sama sepi. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada bentuk jamak. Bentuk jamak ini ada beberapa dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada melakukan pengulangan kata seperti meja-meja, buku-buku, rumah-rumah, seperti itu. Yang kedua ada menambah kata bilangan seperti beberapa meja, sekalian tamu, semua buku, seperti itu. Yang ketiga ada menambah kata bantu jamak seperti para tamu, yang seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada penggunaan kata ganti orang seperti mereka, kami, kamu sekalian, seperti itu. Mungkin hanya ini penjelasan dari kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan mohon ditanyakan di pesannya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan terhadap materi yang belum detail dijelaskan, kami persilahkan dengan senang hati di dalam kolom komentar. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.